Korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang menderita luka bakar berat dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina guna mendapat perawatan intensif. Selain itu, keluarga korban terdampak kebakaran Pelumpang juga terus berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk informasi selengkapnya. Kita sudah terhubung dengan Ari Setia dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Dominik Hilvi dari RSPP Jakarta. Kita ke Dominik terlebih dahulu, pemirsa di RSPP. Dominik, sejauh ini ada berapa jumlah korban yang sudah dirujuk ke RSPP dan bagaimana update kondisi terkininya? Baik, selamat siang, Soza. Kini RS Pusat Pertamina menangani 25 pasien korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Pasien yang dirujuk ke RS Pusat Pertamina merupakan korban yang mengalami luka bakar berat sebanyak 25 pasien. Korban kebakaran itu dengan rincian 9 wanita dan juga 16 pria dengan kisaran usia 2 hingga 65 tahun yang datang secara bergantian dari berbagai rumah sakit. Mereka terdiri dari 22 orang dewasa dan juga 3 anak-anak dengan tingkat luka bakar 75 hingga 95%. Dari jumlah 25 pasien itu, RSPP mengkategorikan menjadi 2 kelompok, yakni kelompok yang dirawat di ICU dan juga yang dirawat di non-ICU. Sebanyak 12 pasien dirawat di ICU dan juga 13 pasien lainnya dirawat di kamar biasa. Pasien yang dikategorikan butuh ICU karena memerlukan alat bantu kesehatan, mulai dari ventilator atau operasi untuk membuat jalan nafasnya kembali normal. Pihak rumah sakit juga mengatakan bahwa kelompok ICU merupakan korban dengan luka bakar parah yang membutuhkan bantuan alat pernafasan. Pihak RS Pusat Pertamina mengatakan bahwa saat ini burn unit RSPP sudah menyediakan fasilitas perawatan berkapasitas 60 orang. Pihaknya juga mengatakan bahwa kondisi pasien yang datang ke RSPP dalam kondisi yang luka bakar cukup berat, di mana dokter SPP terus melakukan pelayanan semaksimal mungkin, mulai dari tindakan operasi untuk membuat jalan pernafasan bagi para korban hingga memasang ventilator. Tim dokter mengatakan bahwa pasien yang tengah menjalani perawatan bisa sembuh, namun tergantung dari kekuatan daya tahan tubuh pasien itu sendiri. Jika tubuhnya kuat dengan luka yang diderita, maka pasien membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan untuk proses penyembuhan. Direktur Utama PT Pertamina, Nike, mengatakan bahwa jumlah korban yang meninggal dunia akibat kebakaran depo Pelumpang yakni sebanyak 18 orang. Selain itu, berdasarkan informasi dari BPBD DKI Jakarta, saat ini sebanyak 37 korban masih dirawat di rumah sakit yang berbeda. Selain itu, sebagai informasi, salah satu korban yang tengah menjalani perawatan di RSPP ini dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu siang kemarin. Korban berjenis kelamin perempuan berusia 64 tahun itu meninggal setelah menderita luka bakar hampir 100% yang dideritanya. Dengan meninggalnya satu orang itu, maka tinggal 25 orang pasien lainnya yang kini masih dirawat di RSPP Pertamina. Di sisi lain, pihak kepolisian RS Polri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 16 kantong jenazah dengan rincian 15 kantong jenazah berisi satu body dan juga beberapa lainnya beberapa bagian tubuh manusia. Selain itu, sebagai informasi, Direktur Utama PT Pertamina, Nike, mengatakan bahwa Pertamina akan terus mengawal penanganan korban dan juga proses penyelidikan guna mengetahui secara pasti sebab terjadinya kebakaran itu. Pertamina juga menyiapkan Rumah Sakit Pusat Pertamina menjadi rumah sakit rujukan bagi warga yang terdampak insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat lalu. Selain itu, Pertamina juga memberikan bantuan bagi korban di posko-posko yang didirikan di sekitar kawasan terdampak kebakaran. Dia juga menegaskan bahwa Pertamina akan terus berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh terhadap para korban, termasuk menanggung seluruh biaya pengobatan, dan juga PT Pertamina juga akan memberikan santunan kepada korban meninggal dunia dari peristiwa itu. Pertamina juga berjanji akan terus memantau perkembangan para korban hingga pulih kembali. PT Pertamina juga secara intens bekerja sama dengan tim gabungan TNI Polri dan juga Palang Merah Indonesia untuk melakukan evakuasi warga dan bantuan bagi para pengungsi. Selain merujuk sejumlah warga terdampak ke RSPP, Pertamina juga menyalurkan bantuan di beberapa titik yang menjadi posko pengungsian. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan makanan, kasur, selimut, dan juga obat-obatan. Selain itu,
Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungannya kemarin juga ke RSPP menegaskan bahwa penanganan korban menjadi prioritasnya. Erick meminta korban yang membutuhkan perawatan intensif agar dipindahkan ke RS Pusat Pertamina. Erick Thohir juga memastikan bahwa RS Pusat Pertamina terbuka bagi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang mengalami luka untuk menjalani pengobatan dan juga untuk segera mendapatkan pertolongan. Dia mengatakan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh PT Pertamina, jaringan rumah sakitnya ini dianggap mampu untuk membantu penanganan korban pelumpang secara maksimal. Fasilitas burn unit atau unit luka bakar di rumah sakit ini merupakan fasilitas yang sangat baik untuk penanganan korban dengan luka bakar berat. Selain itu, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dominic Helvi. Dari Dominic kita beralih ke rekan Aris Setia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Aris, apakah ada informasi terkait dengan penambahan jenazah di sana? Ya, Sosa, sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, belum ada informasi terkait dengan penambahan jumlah jenazah ataupun kantong jenazah. Yang kami terima adalah laporan terkini adalah sebanyak 13 keluarga ini sudah mendatangi pos DVI antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan kondisi keluarganya, baik ini dengan status hilang ataupun meninggal dunia. Dari pantauan kami saat ini juga memang masih terus berlangsung proses penerimaan beberapa keluarga yang terjadi di pos DVI antemortem ini, dan selain itu juga terkait dengan proses identifikasi jenazah juga masih terus dilangsungkan karena seperti yang pantauan kami lakukan saat ini memang posko DVI dan juga ruang jenazah ini berbeda posisi, dan selain itu juga sampai dengan saat ini dapat kami informasikan bahwa ada sebanyak 16 kantung jenazah yang masuk di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebagaimana informasi sebelumnya masih 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI yang kita ketahui bersama sebelumnya. Jenazah atas nama Fahrul Hidayatullah ini sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga, dan tinggal Muhammad Bukhari yang sampai dengan saat ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan sampai dengan saat ini juga kami bisa informasikan bahwa terkait dengan tragedi terbakarnya depo Pertamina di Jakarta Utara, bahwa ada sebanyak 18 korban jiwa meninggal dunia dan sekitar 35 korban ini dirawat di sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rumah Sakit Koja, dan lain sebagainya. Kami masih terus menantikan informasi terkini terkait dengan perkembangan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polri, dan informasinya nanti sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat ini akan disampaikan perkembangan terbaru terkait dengan proses identifikasi ini yang nanti akan disampaikan oleh Karumkit Rumah Sakit Polri Kramat Jati serta Karopenmas serta tentunya tim DVI Polri. Untuk sementara demikian, kembali ke Soza. Baik, Aris, satu lagi terkait dengan laporan korban hilang yang masuk dengan saat ini, apakah sudah ada update terbaru? Ya, terkait dengan laporan korban hilang, kami sejauh ini mendapati masih ada sebanyak kurang lebih 13 keluarga ini yang melaporkan terkait dengan status hilang ataupun meninggal dunia. Pihak tim DVI sendiri masih belum bisa memberikan keterangan secara pasti, masih menunggu momen resminya yang nanti rencananya akan disampaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Soza. Baik, terima kasih rekan Aris Setia untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada rekan Dominic Hilvi. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.